Pemirsa, Ahmad Dhani divonis atas perbuatannya menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Pantas dan setimpalkah hukuman bagi Ahmad Dhani? Kami akan membincangkannya bersama kuasa hukum Ahmad Dhani, ada Dahlan Pido yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan di studio sudah ada pengamat hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ada Mas Andi Syafrani. Selamat sore, Mas Andi. Mungkin kita akan terlebih dahulu untuk menghubungi dari kuasa hukum Ahmad Dhani, Pak Dahlan Pido sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Dahlan. Sore, Bu. Baik, Pak Dahlan, ini vonisnya lebih ringan dibanding tuntutannya, yaitu 18 bulan penjara. Ini tanggapannya seperti apa, Pak? Menerimakah atas vonis yang sudah dibacakan oleh hakim? Kami dari tim pengacara Ahmad Dhani itu menolak atas putusan Ahmad Dhani, Bu. Baik, alasannya, Pak? Alasannya karena dalam bukti-bukti maupun dalam selama persidangan tidak pernah menyebutkan bahwa pelapor itu John Lapiang dia mendalilkan dia bahwa dia itu adalah kelompok Basuki Cahyadi. Sedangkan dalam bukti-bukti persidangan itu tidak terbukti. Beberapa ahli itu menyatakan bahwa itu tidak ada unsur pidana. Baik, artinya ini kan memang jadi John Lapiang ini Baik, silakan, Pak. Iya, Bu. John Lapiang ini melaporkan Ahmad Dhani itu dengan nama network BTP itu Nartok Basuki Cahayapurnama. Sedangkan dalam sidang-sidang tidak terbukti bahwa itu adalah dia kelompok dari penista agama. Jadi ini di sini dilema. Ini putusan hakim ini dari kelompok Basuki Cahayapurnama atau penista agama. Itu yang. Baik, artinya akan mengajukan banding, Pak Dahlan? Iya, kami begitu mendengar putusan hakim itu kan 1 tahun 6 bulan dan perintah penahanan. Sehingga kami tim pengacara Ahmad Dhani itu melakukan banding. Baik, Pak Dahlan, di studio ada pengamat dari hukum UIN Syarif Hidayatullah dan juga bergabung bersama kami ada Pak Johannes Tobing, ini kuasa hukum dari pelapor. Selamat sore, Pak Johannes. Baik, Pak Johannes, ini vonis dari Ahmad Dhani akhirnya lebih ringan daripada tuntutannya, yaitu 18 bulan penjara. Tanggapannya, Pak Johannes? Ya, sebelumnya selamat sore buat para pemirsa di seluruh tanah air. Selamat sore, Mas. Sebenarnya saya bukan apakah ini atau ringan atau lebih ringan atau tidak sebenarnya. Jadi saya berkeyakinan betul bahwa dari awal jaksa penuntut umum sudah bekerja dengan baik dan mereka sudah berani untuk menuntut untuk 2 tahun, dan pada akhirnya kita melihat dan mendengar menyaksikan bersama di persidangan bahwa hakim memutuskan 1 tahun 6 bulan. Jadi saya kira dengan tuntutan jaksa yang dari 2 tahun menjadi dari 2/3 kan jadinya 1 tahun 6 bulan tuh, Mbak. Iya, baik, Pak Johannes. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis karena sudah memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum bagi kita semua. Saya kira itu, Mbak. Baik, tapi Pak Johannes, ini dari kuasa hukum Ahmad Dhani ini menolak atas vonis yang sudah dibacakan hakim, artinya akan mengajukan banding, Pak Johannes. Ya tentu kalau dari penasihatnya Saudara Ahmad Dhani itu kan haknya mereka. Dan memang hukum juga memberikan ada perangkat hukum yang harus mereka pergunakan untuk banding, dan itu haknya mereka dan kami sangat menghargai itu. Kalaupun pada akhirnya akan diteruskan
mereka mengajukan banding, ya kami akan tetap juga kawal perkara ini. Saya kira begitu, Mbak. Baik, dan salah satu pertimbangannya tadi disebutkan oleh Pak Dahlan bahwa ada bukti-bukti yang memang tidak cukup kuat dari pelapor. Menurut Anda, Pak Johannes? Nah, saya kira ini, Mbak, saya sudah tidak bicara lagi mengenai alat bukti dan sebagainya. Ini kan persidangan ini sudah berjalan lama nih. Kalau boleh Mbak tahu, kita sudah perkara ini kita gelar mulai dari 2,5 tahun yang lalu. Sampai pada saatnya Saudara Basuki Cahayapurnama sudah divonis 2 tahun dan sudah keluar kan. Jadi jauh sebelum itu, pada waktu saat pilkada putaran 1 dan 2 kita sudah melaporkan ini, kita sudah memperkarakan ini. Baik. Jadi kalau bicara keadilan, ini hampir 2,5 tahun lebih kita meminta keadilan dan kepastian hukum kepada negara. Jadi akhirnya ya kita mendengar keputusan bersama. Jadi saya sangat appreciate, saya menghargai segala keputusan dari Ketua Majelis dan mengucapkan terima kasih kepada penyidik, kejaksaan dan teman-teman yang sudah ikut mengawal perkara ini. Baik, Pak Dahlan, jika memang pertimbangannya adalah mengajukan banding, ada memang bukti-bukti yang cukup lemah dari pelapor begitu. Bukti-bukti semacam apa sih, Pak Dahlan? Lampirkan itu ada 3 tweetan. Tweetan yang terbukti itu hanya 1. Dan sekali lagi yang melaporkan ini adalah pendukung Basuki Cahayapurnama. Sedangkan dalam persidangan yang itu tidak terbukti bahwa yang dinyatakan di Twitter Ahmad Dhani itu menuduh kelompok Basuki Cahayapurnama. Baik, satu cuitan yang memang itu adalah bukti yang terbukti, cuitan yang mana, Pak? Yang tweetan yang terbukti itu bahwa semua penista agama wajib diludahi. Wajib diludahi. Ya. Sedangkan yang pelapor ini adalah kelompok dari Basuki Cahayapurnama. Nah ini yang menjadi konsen kami, dan itu nggak diperhatikan oleh hakim. Baik, artinya dari 2 cuitan yang lain tidak mengandung ujaran kebencian menurut Pak Dahlan, seperti itu? Iya, itu yang 2 itu bukan Ahmad Dhani yang melakukan. Baik. Melakukan. Baik. Iya Bu, jadi gitu. Baik, Pak Johannes, saya minta tanggapannya, Pak Johannes, ketika memang ini Pak Dahlan menanggapi bahwa dari 3 cuitan yang dilontarkan oleh Ahmad Dhani, hanya 1 cuitan yang memang mengandung ujaran kebencian, menurut Pak Johannes? Ya, kembali lagi sih Mbak, saya sebenarnya sudah tidak masuk lagi kepada pembicaraan itu. Kan, toh saat ini sudah Majelis Hakim sudah memutuskan. Nah, tapi nggak apa-apa, saya coba respon sedikit. Ini tadi Bang Dahlan kan bilang ada yang tidak disampaikan. Ini saya kembali lagi coba ulang kata-katanya Saudara Ahmad Dhani, saudara terdakwa ini, bahwa siapa saja yang memilih penista agama adalah bajingan yang harus diludahi mukanya. Nah, jadi oleh karena kata-kata ini memang kenapa harus kami menduga bahwa memang ini berpotensi juga ada fitnah dan ada ujaran kebencian. Makanya kami coba laporkan ini di awal. Nah, terus tadi Bang Dahlan bilang, ini siapa saja kan, ini sementara pelapor ini adalah bagian daripada tim Saudara Basuki pada waktu di Pilkada DKI. Jadi Saudara Jack Boy Labian itu resmi terdaftar loh Mbak. Itu di BTP itu relawan Basuki Cahayapurnama. Itu punya sertifikat dan terdaftar di KPU dan di Bawaslu. Baik. Jadi oleh karena itu kami juga berkewajiban untuk juga menjaga nama baik calon kami, dan kami menduga juga ini ada ujaran kebencian sehingga kami laporkan. Baik, oke. Nah, jadi ini sudah panjang ceritanya sih. Jadi saya tidak mau lagi kurang lebih maksudnya membahas itu. Kami hanya berharap bahwa memang ini sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Gitu Mbak. Baik, oke. Saya akan minta tanggapan kepada Mas Andi. Mas Andi, ini sebenarnya dari kedua belah pihak berusaha untuk mencari kembali begitu kan bukti-bukti yang memang tadi ditanggapi bahwa dari 3 cuitan ada 1 cuitan memang hanya mengandung ujaran kebencian. Itu menurut dari kuasa hukum Ahmad Dhani. Nah, hari ini kan sudah vonis begitu. Kita kan memang ada pengajuan banding begitu. Kalau untuk vonisnya sendiri 18 bulan penjara lebih ringan dari tuntut. Tanggapannya? Pertama terkait dengan vonis itu adalah hak atau kewenangan dari majelis hakim gitu ya, berdasarkan pertimbangan majelis hakim dari tuntutan dan juga dari bukti-bukti yang terbukti di persidangan. Jadi semuanya itu adalah hak subjektif dari majelis hakim untuk memberikan putusan apakah itu lebih rendah dari tuntutan 2 tahun atau lebih tinggi, dan sekarang faktanya sudah diputus lebih rendah dari tuntutan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal banding ya tentu itu adalah juga hak dari terdakwa gitu, karena diberikan kepada terdakwa untuk menyampaikan haknya, apakah menerima segera putusan ini. Artinya kalau sudah diterima ya segera akan bisa dilakukan proses eksekusi, tapi kalau ternyata misalnya melakukan banding ya maka akan diberikan kesempatan kepada pihak yang telah divonis tadi untuk mengajukan memori bandingnya segera gitu. Jadi hari ini biasanya itu akan disampaikan secara lisan tentang penerimaan atau penolakan dari putusan, yang itu akan dimasukkan nanti dalam risalah dalam persidangan dan kemudian disusul dengan memori yang isinya adalah keberatan terhadap putusan itu dalam tingkat banding gitu ya. Nah, terkait dengan ini ya argumen-argumen yang diajukan adalah tentu kita harus ingat posisi banding masih dalam judeks fakti. Nah, artinya yang harus dipertimbangkan adalah apakah fakta-fakta yang dimunculkan di dalam persidangan kemudian yang dijadikan pertimbangan oleh hakim itu sudah tepat atau tidak. Misalnya tadi kita mendengar dari kuasa hukum menyatakan bahwa ada bukti yang dianggap itu tidak relevan misalnya gitu ya. Nah, itu tentu ya nanti akan dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat pengadilan tinggi gitu. Apakah argumen yang diajukan oleh pihak yang divonis ini sudah sesuai atau tidak secara hukum gitu kira-kira. Baik, oke. Jika memang salah satu syaratnya adalah memang kuasa hukum harus mencari barang bukti begitu. Apakah ini barang buktinya harus memang barang bukti baru atau mungkin tidak? Itu bisa aja dari bukti-bukti yang sudah ada dikemukakan di persidangan gitu ya. Jadi ini tidak bukti yang baru. Bukti-bukti yang ada di persidangan itu kan bisa saja misalnya bukti yang diajukan itu katakan misalnya di dalam persidangan ditolak oleh salah satu pihak misalnya. Ini kan bukti yang diajukan oleh jaksa, kemudian disandingkan, diminta tanggapan kepada kuasa hukum dari terdakwa misalnya. Katakan misalnya terdakwa menyatakan menolak bukti-bukti yang diajukan, itu kan bisa saja. Dan itu kemudian disampaikan nanti di dalam memori yang akan diajukan ke pengadilan tinggi. Baik, selain itu syaratnya apalagi ketika memang mengajukan banding selain memang barang bukti begitu. Misalnya ada kekhilafan hakim gitu ya dalam penetapan hukum. Di sini kan tentu hakim mengacu kepada surat dakwaan yang diajukan oleh JPU sejak awal gitu. Nah, itu adalah ada pasal-pasal yang sudah diurai oleh jaksa tentang setiap unsur dari pasal itu misalnya. Nah, apakah misalnya salah satu dari unsur dari pasal yang didugakan itu terpenuhi atau tidak? Nah, itu kan tentu dikaitkan, dikoneksikan dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan. Gitu. Misalnya katakan menurut kuasa hukum tadi ini ada satu bukti yang itu tidak bisa diterima dan kemudian dikaitkan dengan unsur apa misalnya. Katakanlah di sini kita bisa lihat pasalnya kan 45 ya, pasal 45 Undang-Undang ITE. Nah, itu kan terkait dengan delik aduan misalnya. Tadi yang saya tangkap argumennya adalah bahwa ini pengadu tidak memiliki legal standing misalnya tadi. Tapi sudah dibantah. Tadi kan begitu. Tadi kan sudah dibantah bahwa ini resmi terdaftar sebagai tim kampanye dan karena resmi terdaftar maka merasa dirugikan dengan cuitan dari Twitter yang dibuat oleh Ahmad Dhani. Saya kira begitu. Dan artinya itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk mengajukan banding begitu. Harus mengumpulkan fakta-fakta tadi ya. Jadi analisa disampaikan. Baik, oke. Belum. Jadi sekarang dieksekusi kan hanya kejaksaan. Nah, sekarang menuju kejaksaan dulu, koordinasi dengan kejaksaan, ya. Oh, jadi tadi salah satu diktum amarnya sudah ada perintah penahanan nih, Bang. Iya, perintah penahanan ada dengan hukuman satu tahun 6 bulan. Sehingga kami koordinasi dengan jaksa tadi, karena jaksa sebagai eksekutor, kami datangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Oke. Baik, Pak Dahlan, kami meminta informasi apakah betul Ahmad Dhani sudah dibawa ke Cipinang, Pak? Belum. Ahmad Dhani sekarang menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan rekan-rekan kami, Hendar Sam dan Ali Lubis. Baik, artinya statusnya masih belum ditahan, Pak? Penahanan itu justru itu, kita harus koordinasi dengan kejaksaan, karena kejaksaan itu kan sebagai eksekutor. Kami maunya itu tidak ditahan, karena cuma hukumannya 1 tahun 6 bulan. Baik, untuk Dan sekali lagi, kasus ini adalah kasus politik, Mbak. Oke. Kasus politik. Pada masa itu eventnya itu pemilihan bupati di Bekasi. Nah, Mas Ahmad Dhani ini adalah salah satu calon wakil bupati. Oke. Sehingga ini Kalau ada terkait value dengan politik. yang terakhir, saya kira kamu mau duga ini adalah ya Bang, kalau ini apakah ini menduga adalah ini delik unsur khusus politik, atau delik lebih umum kental. gitu ya. Saya kira kalau bicara tentang politik tadi kan harusnya masuk ke delik yang khusus gitu. Tapi ini sudah jelas masuknya ke ranah pidana umum gitu ya. Ini ranah pidana umum. Saya kira konteks politiknya itu tidak relevan lagi dikaitkan dengan persidangan gitu. Nah, satu yang kedua, saya kira yang menarik ini adalah tadi terkait dengan eksekusi. Ini Tapi itu Bang, ya. tapi itu kami kemukakan waktu persidangan itu. Ya, itu kan bahwa saya ini bilang, dalam ini cuma itu hanya konteks saya kira. event gitu. politik. Ya, itu kira-kira hanya konteksnya. Jadi kan ada yang disebut dengan pidana terkait dengan politik misalnya, dan kemudian itu berbeda dengan pidana umumnya. Nah, karena itu kita harus pisahkan gitu. Ini pidana yang terkait dengan politik itu adalah pidana umum, tapi kalau yang murni terkait dengan politik ya dilihat apakah ini eventnya pilkada ataukah eventnya sekarang misalnya lagi pemilu gitu. Dan itu mengacu kepada undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada. Tapi kalau untuk kasus ini saya kira ini sudah tegas kasusnya bukan pidana pilkada misalnya. baik. Begitu. Tapi menurut Pak Dahlan, ini kaitannya kasus ini ada motif politik tidak, Pak? Iya, kami melihatnya gitu. Ini ada motif politik. Karena di samping itu, Ahok itu kan dihukum 2 tahun penjara. Terus keluar. Belakangan Ahmad Dhani pada hari ini itu diputus 1 tahun 6 bulan. Jadi kami melihat itu, sehingga itu yang menjadi concern kami. Kami harus banding karena ini adalah event politik. Dan perlu dicatat bahwa pelapor ini nggak punya legal standing, nggak ada surat kuasa dari Basuki Cahayadi Purnama. Baik, oke. Pak Johannes, menurut Pak Johannes apakah kasus ini ada motif politik, Pak? Saya kira gini ya, kita sebagai lawyer, penasihat hukum, saya kira kita nggak baik mencari alasan bahwa ini adalah kasus politik. Itu tidak baik. Ini juga bukan kasus perkara politik, bukan kasus pidana umum. Ini kan jelas ini. Kita juga jerat bahwa di undang-undang ITE kan, ini undang-undang khusus. Di awal juga kepolisian juga yang nanganin perkaranya adalah Klimsus ya, dari awal. Nah, jadi oleh karena itu kita biarkan saja prosesnya berjalan. Jadi kalaupun mereka tidak ada kepuasan, itu haknya dari penasihat hukum untuk saudara dari Ahmad Dhani untuk melakukan banding. Nah, terkait masalah tadi yang disebutkan ditahan seperti Pak Ahok 2 tahun, Pak Ahok juga tunduk kan? Pak Ahok juga menjalani proses itu 2 tahun. Ini malah tidak 2 tahun ini, ada pertimbangan khusus dari majelis. Dari 2 tahun itu kan 2/3. Jadi saya luruskan juga, ini bukan 1 tahun 8 bulan, Mbak. Jadi 1 tahun 6 bulan. Jadi 1 tahun 6 bulan, jadi bukan 1 tahun 8 bulan. Nah, saya kira dengan segala pertimbangan yang ini, kita menghormati saja keputusan dari Ketua Majelis. Begitu, Mbak. Baik, oke. Nanti kita lanjutkan kembali dialog kita, pemirsa, usai jeda sesaat lagi.